Kepala Puskesmas Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, dalam wawancara eksklusifnya kepada reporter BTC TV mengatakan dalam hal penanganan penyakit demam berdarah maupun yang lainnya bukan hanya melalui fogging saja, tetapi melalui banyak hal, diantaranya yaitu melakukan bersih-bersih lingkungan dan yang lainnya. Mas, itu akan segera kita tindak lanjuti. Tetapi karena sekarang sedang booming demam berdarah, laporan dari masyarakat pun akan kita cross check apakah betul ini demam berdarah, langsung ke rumah sakit yang merawatnya, Pak. Nah, kemudian kita tidak langsung melakukan fogging karena sebetulnya penanganan penyakit demam berdarah adalah yang diutamakan adalah pemberantasan sarang nyamuk, bukan dengan fogging. Karena dengan pemberantasan sarang nyamuk kita akan memberantas sampai jentik-jentiknya. Kalau kita dengan fogging itu hanya membunuh nyamuk yang sudah dewasa, Pak. Jadi percuma kita melakukan fogging karena 2 minggu kemudian kalau jentik tidak diberantas, dia akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa dan akan kembali lagi dan siklus perputaran. Nyamuk betina menggigit, dia akan bertelur, jentik lagi. Nah, jentik tidak diberantas, dia akan menjadi nyamuk dewasa. Dewasa bertelur, menggigit dulu baru bertelur, terus bersiklus akan seperti itu. Tetapi kalau kita melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk, nah itu langsung kita jentiknya kita matikan dan kita memutus mata rantai, memutus siklus hidup dari nyamuk Aedes aegypti tadi yang menjadi penyebar penyakit demam berdarah. Nah, kemudian kita lihat bahwa kita kaji lagi. Sekarang itu ternyata 70% dari pasien demam berdarah adalah anak-anak usia sekolah. Nah, SD, ada SMP juga. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita kaji anak ini terkena di lingkungan di rumah atau di sekolah. Karena kalau melihat dari hidup dari nyamuk demam berdarah Aedes aegypti itu antara pagi sampai dengan sore hari. Ada kemungkinan sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 5 sore. Ya. Jadi di situ ada kemungkinan anak-anak ini kan pada pukul-pukul segitu, pukul 7 sampai pukul 17 sore, itu kan berarti ada di lingkungan sekolah sebagian besar ya. Nah, kami sudah kemarin pada saat Minggon Kecamatan sudah kami informasikan untuk sekolah dan tempat kerja itu untuk melaksanakan juga pemberantasan sarang nyamuk. Bukan tidak mungkin anak dan pasien yang demam berdarah ini terkenanya di sekolah atau di tempat kerja juga. Ya, jadi di kantor-kantor itu mohon juga dilihat apakah ada sampah-sampah berserakan, plastik berserakan yang akan menampung air hujan yang merupakan air bersih, Pak. Juga di penampungan air, di kulkas, di belakang kulkas itu ada pengencer es. Nah, itu akan mengakibatkan air tergenang. Begitu juga di dispenser, Pak. Dispenser bagian bawah itu penampungan air, kalau ada air menetes di situ juga bisa menjadi tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. Begitu juga mungkin di water torrent yang di atas. Di water torrent itu bisa kemungkinan kalau dia tidak tertutup, kan kita kadang-kadang nggak ngecek ya di atas. Ada genangan sekitarnya juga, bisa jadi itu juga tempat perindukan nyamuk demam berdarah. Iya. Itu Ibu sudah ada belum ketika di acara Minggon di kecamatan? Ibu mensosialisasikan kepada pihak kepala desa, kecamat, sehingga bahkan Ibu kalau di SD Ibu mensosialisasikan kepada Bu Korwil agar di tiap-tiap SD itu, karena kan kalau di dalam
Kecamatan Teluk Jambe Timur kan baru ada 2 puskesmas ya. Iya, baru ada puskesmas. Nah ini bentuk sosialisasi kepada pihak-pihak sekolah agar pertama tadi kan menjaga kebersihan lingkungan, terus apa tentang tadi Ibu tentang ketika adanya DBD itu dari sekolah-sekolah. Misalkan di SD di Teluk Jambe Timur sendiri SD ada berapa banyak, baik swasta maupun negeri. Iya betul, ada pondok pesantren juga. Ada pesantren, terus ada SMP, ada SMA. Sehingga dengan kalau tidak ada upaya sosialisasi baik itu ke tingkat desa, baik itu ke tingkat korwil, untuk sekolah ya SD ya, untuk ke SMP ada namanya MKKS atau apapun lah. Nah, kalau ada sosialisasi kan tadi kan ya percuma saja jika puskesmas bekerja, tapi dari instansi ini misalkan dari masyarakat, dari desa atau kelurahan berdiam diri, tidak ikut menyambut untuk pencegahan itu, cuman hanya bisa penyemprotan, tapi tadi kata Ibu kan kita cari biangnya. Itu bagaimana? Nah sebetulnya seperti ini kan kita sampaikan berupa himbauan ya, dilaksanakannya sebaiknya pada saat hari Jumat karena sekalian Jumat bersih. Dan pada saat hari Jumat itu anak-anak kan sekalian pemberian tablet obat tambah darah ya, TTD itu, jadi bisa setelah pemberian tablet tambah darah bisa langsung melakukan Jumat bersih, langsung bebersih dari sampah-sampah plastik, bahan-bahan yang menimbulkan perindukan jentik nyamuk itu. Nah kalau untuk ke desa, di pedesaan memang sudah kami rencanakan, kami akan keliling dengan mobil ambulans yang dengan memakai toa, akan kami beredar seperti waktu zaman COVID. Seperti waktu zaman COVID.